Shalom, saudaraku yang seiman di dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk anugerah-Nya bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang hanya maut yang memisahkan. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius bab 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, orang Farisi di situ bertanya kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memberikan hukum yang membenarkan seseorang menceraikan istrinya asal menulis surat cerai?" Yesus menjawab, "Musa membenarkan kamu menceraikan istri karena kamu terlalu sukar diajar. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian pada mulanya. Ketahuilah, sesiapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan, orang itu berzina jika dia berkawin lagi dengan wanita lain." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu merendahkan diri untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan kami akan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, adakah teks ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Yesus mengizinkan perceraian untuk kes perzinahan? Saudara, kita harus memahami dengan sungguh-sungguh maksud Yesus yang dicatat dalam Matius bab 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ketika orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan tentang perceraian kepadanya, Yesus menjawab, "Musa membenarkan kamu menceraikan istri karena kamu terlalu sukar diajar. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian pada mulanya." Berarti praktik perceraian pada masa itu berlaku bukan karena diizinkan oleh sesiapapun, tetapi karena seseorang itu terlalu sukar untuk diajar menurut Yesus. Musa hanya menolong para wanita yang menjadi korban ketidakadilan dalam perceraian. Itulah sebabnya dia memerintahkan agar memberikan surat cerai kepada seorang istri yang hendak diceraikan. Saudara, perhatikan farsa ini. Ketahuilah, sesiapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinahan, orang itu berzina jika dia berkawin lagi dengan wanita lain. Menurut ayat ini, sepertinya Yesus mengizinkan terjadinya perceraian karena faktor perzinahan. Pertanyaannya adalah, adakah Yesus mengizinkan perceraian? Ternyata tidak, sebab perzinahan yang dimaksudkan oleh Matius dalam ayat ini masih di tahap hubungan pertunangan dan bukan pernikahan. Selama masih di tahap pertunangan, kecuali karena zina, diizinkan bercerai. Tetapi tidak berlaku setelah pernikahan. Saudara, sebagai contoh, perhatikan Matius bab yang pertama ayat yang ke-19. Dikatakan, Yusuf seorang yang taat kepada hukum agama, tetapi dia tidak mempermalukan Maria di hadapan umum. Oleh itu, Yusuf berniat memutuskan pertunangan itu secara diam-diam. Bahkan, menurut tradisi Yahudi, sekiranya seseorang didapati berzina, hukumannya bukan hanya setakat diceraikan, tetapi direjam dengan batu sampai mati. Saudaraku di dalam Tuhan, dalam pernikahan Kristen,
suami dan istri berhak menuntut kesetiaan pasangan hidupnya. Suami bukan hanya ketua keluarga dan istri bukan hanya penolong atau pendamping bagi suami, tetapi juga menjadi teman pewaris kehidupan yang kekal. Dalam 1 Petrus bab 3 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Demikian juga kamu suami-suami harus hidup dengan istri kamu dengan penuh pengertian dan sadar bahwa mereka itu adalah kaum yang lebih lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat, karena mereka bersama-sama kamu akan menerima hidup sejati dan kekal daripada Allah. Berbuatlah demikian supaya tidak suatu pun menghalang doa kamu." Saudara, selama pasangan suami dan istri masih hidup, tidak ada sebarang alasan yang mengizinkan mereka untuk menikah lagi kecuali oleh kematian. Saudara, Matius 19 ayat yang ke-6 berkata, "Dengan demikian mereka bukan lagi 2 orang, tetapi 1. Oleh itu, mereka yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia." Kiranya perkongsian pada hari ini akan menguatkan dan menjadi berkat untuk kita semua, khususnya pasangan suami istri. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Tanamkan di dalam setiap hati kami agar menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.